Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 34-35. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai dari terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 34. Siapa yang datang menyelamatkanku? Aku segera membuka mataku. Terlihat sosok laki-laki yang sedang nyalang menatap Mas Agung. Rahang kokohnya mengeras dengan kedua tangannya mengepal. 3 orang laki-laki berbadan besar berpakaian preman berdiri di belakangnya. Membuat nyali mantan suamiku itu ciut seketika. "Rani, kamu nggak apa-apa?" Tanyanya dengan wajah khawatir. Rasanya aku ingin melompat dan memeluk laki-laki itu. Laki-laki yang kurindukan setiap malam. Namun aku tersadar masih dalam sandiwara menjadi seorang yang lupa ingatan. Aku pun belum bisa mempercayai Arif, sampai semua bukti-bukti terkuak. Aku menggeleng tanpa kata seolah-olah bingung dengan apa yang terjadi. "Rani, kamu nggak ingat sama aku?" "Maaf." Aku menggeleng. Arif menatapku penuh harap. "Ya Allah, kenapa aku jadi sedih begini?" "Kamu jangan ganggu istriku," ketus Mas Agung seraya melotot pada Arif. Arif yang tersulut emosinya, menghampiri Mas Agung, lalu menarik kasar kerah baju mantan suamiku itu. "Licik kamu, Agung, memanfaatkan kondisi Sera yang lupa ingatan untuk merebut hartanya. Ingat, kamu sudah menceraikannya beberapa bulan yang lalu." Arif menghempaskan tubuh Mas Agung hingga punggungnya terbentur dinding. "Maaf, keluarga pasien atas nama Ibu Ratmi mohon segera mengurus administrasi di bagian kasir." Seorang suster tiba-tiba menghampiri kami. "Baik, suster." Mas Agung segera berlalu mengikuti arahan suster tadi. Sementara Mbak Lastri masih terpaku dan menangis tergugu di kursi depan UGD. "Arif, laki-laki itu terus saja mencuri pandang padaku, sekhawatir itukah dia? Sesedih itukah dia?" Raut wajahnya tak mampu menutupi kesedihan yang mendalam. Aku pernah melihat wajah sedih itu. Wajah sedih yang aku tinggalkan saat aku melanjutkan pendidikan ke Jerman beberapa tahun silam. "Aku pulang duluan, Mbak. Aku harus mempersiapkan segala sesuatunya di rumah sebelum jenazah ibu tiba di rumah nanti," ujarku pada Mbak Lastri, seraya berlalu menuju keluar rumah sakit. Aku memilih untuk pergi dari ruangan itu. Tak sanggup rasanya untuk terus bersandiwara pada sahabatku itu. Sesampainya di taksi air mataku tumpah. Entah perasaan apa ini, mengapa begitu sakit rasanya melihat Arif sedih. Mungkinkah aku telah melukai hatinya? Sesampainya di rumah aku langsung melapor ke rumah Pak Red. Kemudian para tetangga berdatangan membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak-bapak memasang tenda di halaman. Astagfirullahalazim, tiba-tiba aku teringat akan sesuatu. "Pak Yono bagaimana kabarnya?" "Ya, mungkin nanti aku akan coba tanyakan ke Dido." "Bu Sera, maaf saya menemukan ini di dapur." Biksum menyerahkan sebungkus plastik kecil berisi sesuatu seperti bubuk. "Apakah itu bubuk racunnya? Cepat masukkan lagi ke dalam plastik, Bik. Jangan sampai sidik jari kita banyak di situ," ucapku mengingatkan. "Nanti kalau ada polisi yang bertanya, Biksum harus jawab apa adanya. Dan 3 jangan gugup, katakan sejujurnya jika berada di bawah ancaman," lanjutku lagi. "Baik, Bu." "Oh ya, Bik, saya mau tanya, waktu kecelakaan, saya sedang bersama siapa?" "Pak Yono, supir pribadi Bu Sera." "Bagaimana keadaan Pak Yono sekarang, Bik?" tanyaku penasaran. "Pak Yono sepertinya hanya luka ringan, Bu. Tapi ia tidak pernah ke sini sejak kecelakaan itu." "Benarkah Pak Yono menghilang?" "Kenapa harus menghilang? Apa Yono ikut andil dalam kecelakaan itu?" Makin pusing aku dibuatnya. Aku merasa sangat lelah. Mungkin karena belum sehat betul. Ambulan memasuki halaman rumah ketika aku sedang di kamar. Mas Agung dan Mbak Lastri juga sudah berada di rumah. Setelah jenazah ibu dibaringkan di ruang depan, banyak para pelayat yang datang bergantian. Karena sudah malam, kami sepakat memakamkan ibu besok pagi saja. Sepanjang malam tetangga masih bergantian menemani dan mengaji. Tapi entah kemana perginya Mbak Lastri dan Mas Agung. Tidak sekalipun aku lihat mereka mengaji. Saat pagi tiba, jenazah ibu dimandikan dan dikafani. Orang-orang kantor mulai berdatangan mengucapkan belasungkawa. Banyak dari mereka yang terkejut saat Mas Agung mengatakan pada mereka bahwa aku adalah istrinya. "Akhirnya kalian percayakan bahwa Sera ini adalah istriku. Makanya mulai sekarang kalian harus hormat dan sopan padaku.
Karena aku adalah suami dari pemilik perusahaan itu. Dan sebentar lagi aku akan menjadi pemilik seutuhnya. Hahaha, Mas Agung sampai lupa akan penyamarannya di depanku. Dasar laki-laki bodoh. Maksud kamu apa, Mas? Jadi perusahaan itu milikku, kan? Ternyata selama ini kamu membohongi aku, Mas. Mas Agung tersentak. Bukan begitu, Dek. Tapi kemarin kamu sudah memberikan perusahaan itu padaku. Kamu sudah tanda tangan, Dek. Tidak, Mas. Itu hanya pergantian kepemimpinan sementara. Bukan pemindahan kepemilikan perusahaan, tegasku. Setelah pemakaman ibu, aku akan mencari semua kebenaran ini, Mas. Ujarku lagi dengan penuh penekanan. Wajah Mas Agung lantas memucat. Sementara para karyawan kantor saling berbisik membicarakannya. Yuyun pun ternyata hadir di antara mereka. Selintas aku seperti melihat laki-laki botak yang bersama pelakor itu di antara para pelayat. Kami tersentak saat Pak Red datang bersama dua orang berseragam polisi. Salah satunya polisi perempuan. Maaf Pak Agung, saya mengantar Bapak dan Ibu dari kepolisian ini kemari, ujar Pak Red. Semua mata para pelayat tertuju pada mereka bertiga. Tiba-tiba, Yuyun yang tidak jauh dari tempat aku berdiri tampak gusar dengan wajah memucat. Sementara si laki-laki botak terlihat menunggu di dekat pagar. Selamat pagi, Pak. Kami dari kepolisian mendapat perintah untuk membawa saudari Lastri ke kantor, ujar salah satu polisi, disambut riuh suara warga yang berdatangan karena rasa ingin tahu apa yang terjadi. Kakak saya salah apa, Pak? Tanya Mas Agung gelisah, tak sanggup menahan malu pada para pelayat dan juga tetangganya. Apalagi beberapa menit yang lalu ia baru saja menyombongkan diri pada teman-teman kantornya. Saudari Lastri menjadi tersangka pada kematian Ibu Ratmi, jelas polisi pria. Ini fitnah. Saya tidak bersalah, Pak. Lastri berteriak histeris. Maaf, Pak, kami sedang berkabung. Tidak bisakah ditunda? Mas Agung memohon. Maaf tidak bisa, Pak, sahut salah satu polisi itu tegas. Yang salah itu dia, Pak, teriak Mbak Lastri seraya menunjukku. Namun para polisi itu tidak menghiraukan sama sekali. Polisi wanita dengan sigap menghampiri Mbak Lastri. Dengan cekatan memasangkan borgol membawanya keluar. Semua mata memandang pada Mbak Lastri yang tertunduk malu. Bapak polisi, saya menemukan ini di dapur semalam. Tiba-tiba Biksum menghampiri para polisi itu dan menyerahkan plastik kecil yang berisi serbuk itu. Sontak wajah Mbak Lastri makin memucat dan gelisah melihat apa yang dibawa Biksum. Terima kasih, Bu. Kami harap Ibu bisa datang ke kantor nanti jika diperlukan untuk memberi keterangan. Biksum mengangguk. Hei jangan kabur. Terdengar suara seseorang berteriak kencang di luar pagar. Salah satu polisi keluar menghampiri teriakan tersebut. Pak, buronan yang kita cari-cari ternyata ada di sekitar sini, lapor salah satu polisi yang datang dari luar. Aku tak menyangka polisi-polisi itu ternyata datang lebih dari 2 orang. Suasana kembali riuh. Para warga berlarian ke jalan ingin tahu apa yang terjadi. Sementara Mbak Lastri masih menjadi bahan tontonan dan pembicaraan para tetangga. Lapor, buronannya telah tertangkap, Pak. Mataku membelalak seakan ingin melompat keluar. Ketika melihat 2 orang yang mereka sebut sebagai buronan. Apa kesalahan yang mereka lakukan? Apa ada hubungannya denganku? Bab 35. 2 buronan yang tertangkap itu dibawa ke halaman oleh polisi. Satu persatu kedua tangan mereka diborgol. Maaf, Pak Polisi. Apa kesalahan mereka? Bapak Bowo ini menggelapkan uang perusahaan, Bu. Dan Bu Yuyun ini dicurigai ikut terlibat, jelas salah satu polisi. Bukankah Bowo bekerja di perusahaan Pras? Aku harus cari tahu sendiri nanti masalah ini. Wajah Mas Agung semakin memucat. Tubuhnya bergetar. Tunggu saja, Mas. Sebentar lagi kamu akan menyusul Lastri ke penjara. Yuyun, jangan bawa anak saya Pak Polisi. Kasihan dia lagi hamil, Pak. Tolong, Pak. Tiba-tiba Bu Senia berlari-lari memasuki halaman dan menghampiri para polisi yang memangkap Yuyun. Agung, kenapa kamu diam saja? Yuyun itu sedang hamil anakmu. Teriak Bu Sania lantang. Sontak semua warga terkejut. Spontan mereka semua saling berbisik dan memandang jijik pada Yuyun. Bukan, Bu Sania. Yang dikandung Yuyun bukan anak saya. Tapi anak dari laki-laki itu, sahut Mas Agung sambil menunjuk laki-laki botak setengah baya yang bernama Bowo itu. Yuyun, jangan pergi, Yun. Sepertinya Yuyun sudah pasrah.
Dia diam saja ketika Bu Sania yang terus berteriak-teriak pada polisi. Sudahlah, Bu. Biarlah polisi memproses kasusnya. Aku berusaha menenangkan Bu Sania yang terus meraung-raung. Diam kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja Yuyun tidak terobsesi ingin menjadi kaya seperti kamu. Dan punya perusahaan besar, dia tidak akan melakukan itu. Aku pura-pura terkejut mendengar ucapan Bu Sania. Jadi saya kaya Bu, punya perusahaan besar, sahutku seraya melirik pada mantan suamiku yang langsung tertunduk. Setelah para polisi itu pergi dan suasana kembali tenang, para tetangga bersiap-siap untuk melaksanakan proses pemakaman. Syukurlah warga di sini semua bekerja sama untuk membantu. Yang sabar ya, Mbak Sera. Kok baik banget loh Mbak Sera ini. Padahal sudah diperlakukan tidak baik oleh keluarga suaminya, tapi masih saja mau menampung mereka untuk tinggal di rumahnya, ujar Tante Mary lalu sontak ditimpali para ibu-ibu tetangga. Iya, padahal suaminya terang-terangan selingkuh. Dulu Mbak Sera ini malah sering diusir, loh ibu-ibu. Cucunya sendiri aja dibuli oleh Bu Ratmi. Sudah, tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal. Aku hanya tersenyum mendengar perbincangan mereka. Mas Agung mulai bersiap-siap hendak ikut pemakaman. Aku memilih untuk naik taksi saja. Tempat pemakaman umum tidak jauh dari rumah. Warga sebagian naik motor dan berjalan kaki. Proses pemakaman tidak berlangsung lama. Setelah selesai, para pelayat pun satu persatu pulang ke rumah masing-masing. Suasana pemakaman sudah mulai sepi. Entah kemana mantan suamiku itu. Sama sekali tidak nampak batang hidungnya sejak tadi. Aku beranjak melangkah ingin pulang. Namun tiba-tiba seseorang menarikku dan membekapku dari belakang. Ya Allah, lindungilah hamba. Sebuah mobil datang menghampiri. Masuk, jangan coba-coba untuk berteriak, ujar laki-laki di belakangku yang tidak bisa kulihat wajahnya. Orang yang membekapku langsung mendorong tubuhku hingga aku terhempas ke dalam mobil kursi belakang. Aku merasakan seseorang menahan tubuhku agar tidak jatuh. Pintu ditutup, mobil pun perlahan mulai bergerak jalan. Tenang Sera, kamu aman bersamaku di sini. Suara bariton itu, mataku terbelalak melihat siapa laki-laki di hadapanku. Pras, teriakku spontan. Hahaha, sudah aku duga, kamu hanya pura-pura amnesia, katanya dengan tawa menyeringai. Sial, kenapa aku sampai keceplosan memanggil namanya? Apa maunya laki-laki ini? Apa maumu, Pras? Kenapa kau menculikku? Teriakku kesal. Hei sabar nona cantik, aku tidak menculikmu. Hanya sedikit memberi kejutan untukmu, sayang. Dan aku berhasil. Hahaha, sial, Pras menjebakku. Sehingga penyamaranku terbongkar. Aku harus bagaimana? Aku harus hati-hati dengan laki-laki ini. Silahkan diminum. Cantik, sebuah minuman kaleng dikeluarkan dari icebox dan diberikan padaku. Tenanglah, aku tidak akan meracunimu. Lihatlah, minuman ini masih segel dari pabrik, lanjutnya lagi. Apa maksudmu, Pras? Aku mau kamu bawa kemana? Ke sesuatu tempat, kamu nanti akan tahu maksudku, sahutnya tenang. Pras, apa kejahatan yang dilakukan Bowo ada hubungannya denganku? Tanyaku penasaran, memangnya kalau aku jelaskan sekarang kamu percaya? Bukankah saat ini yang kamu percaya hanya Dido asistenmu itu? Astaga, kenapa Pras mengetahui semua rahasiaku? Kenapa? Kaget? Ya, kamu juga sempat mencurigaiku bukan? Sera, sekarang coba kamu hubungi Dido. Maksud kamu lebih percaya pada asisten kamu itu, kan? Coba kamu tanya dia sekarang. Aku membuka ponselku dan mencoba menghubungi Dido. Aneh, tidak aktif. Tidak biasanya Dido seperti ini. Aku coba hubungi ke kantor. Halo, bisa disambungkan dengan Pak Dido. Pak Didonya tidak masuk hari ini, Bu. Katanya sedang keluar kota. Aku tersentak mendengar jawaban dari seberang sana. Ini sangat aneh. Dido tidak pernah tugas keluar kota. Jika ada keperluan lain, kenapa dia tidak izin denganku? Bagaimana? Tanya Pras. Aku menggeleng. Nggak aktif. Aneh, gumamku. Pras menyeringai. Entah apa maksudnya. Aku bingung. Kita jemput seseorang dulu di satu tempat, ujar Pras kemudian. Kamu akan tahu nanti, ya, ampun Pras. Laki-laki ini akan bikin aku mati penasaran. Tapi kalau dia jahat, pasti dia sudah menyakitiku sejak tadi. Mobil melaju ke arah pinggir kota. Kemudian memasuki komplek perumahan yang masih sangat sepi penghuni. Jarak antara setiap rumah kurang lebih 1 kilometer. Mobil berhenti di sebuah rumah berwarna biru.
Sepertinya rumah ini memang tidak berpenghuni. Tak lama kemudian muncul seseorang keluar dari rumah itu. Astagfirullahalazim, Pak Yono, aku berteriak dalam mobil. Pras membuka kaca mobil. Masuk, ujarnya seraya memberi syarat agar Pak Yono duduk di kursi depan di samping supir. Busra, saya minta maaf karena, stop Pak. Jangan jelaskan apa-apa dulu, nanti saja. Setelah Pras aku menatap kesal pada Pras. Namun laki-laki itu terkekeh melihat wajahku. Mobil kembali melaju, sepertinya kembali ke arah tengah kota. Sepanjang perjalanan Pak Yono hanya diam. Dia hanya tersenyum, mengangguk dan menggeleng setiap aku tanya. Menyebalkan, sedangkan Pras terus-terusan mentertawaiku yang semakin penasaran. Aku terus mencoba menghubungi Dido, tapi ponselnya masih tidak aktif. Apa yang sebenarnya disembunyikan sahabatku itu? Tak lama kemudian mobil mulai berjalan pelan. Sepertinya sudah hampir sampai di tujuan. Mobil pun berhenti di depan sebuah gedung. Apa? Kantor polisi. Kenapa Pras membawaku dan Pak Yono kemari? Bab 36. Kantor polisi. Kenapa kita ke sini, Pras? Tenanglah Nona cantik. Kamu akan tahu alasannya setelah tiba di dalam nanti. Kami bertiga keluar dari mobil. Seorang anggota polisi menyambut kami di depan pintu masuk. Selamat datang Pak Tirta, sambut polisi itu seraya menyalami Pras. Saat kami melangkah masuk, hampir semua orang di sana mengangguk hormat pada Pras. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Apa karena dia salah satu konglomerat di kota ini, hingga dikenal dari berbagai kalangan? Atau karena dia mantan artis? Entahlah. Silahkan masuk Pak Tirta dan Bu Sera, silahkan duduk. Seorang polisi yang tampak lebih berwibawa mempersilahkan kami duduk di suatu ruangan yang lebih privat. Mungkin beliau ini adalah komandannya. Bawa mereka kemari, perintah laki-laki itu. Siap komandan. Tak lama kemudian, masuklah dua orang tahanan yang masing-masing dibawa oleh dua orang anggota polis satu. Dua orang tahanan yang ternyata adalah Bowo dan Yuyun itu berjalan tertunduk menuju kursi di hadapan kami. Saudara Bowo, jika Anda bisa mengakui semua kejahatan yang Anda lakukan, hukuman Anda akan lebih ringan. Pak Tirta, saya minta maaf, ucap Bowo dengan wajah penyesalan. Ceritakan semua yang kamu dan wanita ini lakukan pada Sera. Maaf Bu Sera, saya yang meminta Yuyun untuk menarik klien-klien Bu Sera agar pindah ke perusahaan kami. Mereka tertarik dengan harga yang kami tawarkan, jelas Bowo dengan agak gemetar. Perusahaan kami, perusahaan siapa yang kamu maksud? Tanyaku penasaran. Saya dan Yuyun, sahutnya lirih. Hebat kalian, bisa mendirikan perusahaan, sanggahku. Jelas bisa, perusahaan-perusahaan ilegal dan fiktif itu didirikan dengan menggunakan uang dari perusahaan Tirta Corp, teriak Pras dengan emosi. Laki-laki berjambang itu menatap tajam pada Bowo dan Yuyun. Dua tersangka itu tertunduk dalam dengan tubuh gemetar. Bowo, katakan, apakah kamu juga yang mencoba membunuhku? Tanyaku seraya menatap tajam pada kedua manusia licik itu. Dua tersangka itu saling pandang. Seolah-olah sedang berdiskusi dengan jawaban yang akan mereka katakan. Akhirnya Bowo mengangguk lemah. Bohong, bentak Pras seraya berdiri dan memukul meja. Mereka berdua tampak sangat ketakutan sekali. Aku tahu siapa di balik semua ini. Lanjut Pras, melotot pada Bowo. Ampun Pak Tirta, ampun, kami diancam, Pak. Tolonglah kami. Siapa yang mengancam kalian? Cecarku. Nyawa istri dan anak saya terancam, Pak. Bowo panik hingga menangis. Masih mengkhawatirkan istri dan anakmu, Lagi-lagi Pras berteriak. Katakan siapa dalang dari semua ini. Bentak Pras sekali lagi. Bowo terdiam. Halo, Pak Yono. Masuk, Pak. Pras menghubungi Pak Yono yang sejak tadi berada di ruang tunggu depan. Bowo dan Yuyun semakin gelisah. Wajah mereka memucat. Permisi. Pak Yono melangkah masuk dan berdiri di sebelah Pras. Saudara Bowo, kamu tahu Pak Yono adalah saksi dari semuanya. Hukumanmu akan bertambah berat jika tidak mengatakan yang sebenarnya. Tegas Bapak Komandan Polisi. Pak Yono, apa yang Bapak ketahui? Tolong beritahu saya, Pak, pintaku pada supir pribadiku itu. Sebelum kecelakaan terjadi, seseorang meminta saya untuk mencelakai ibu. Tapi saya tidak mau. Orang itu terus mengancam saya. Tapi saya terus menghindar. Dan akhirnya terjadilah kecelakaan yang disengaja itu. Kenapa Bapak tidak cerita pada saya sebelumnya? Siapa orang yang ingin mencelakaiku itu? Tanyaku penasaran. Maaf, Bu Sera.
Saya bingung. Orang itu mengancam akan mencelakai Giska jika saya bocorkan rahasia itu. Astagfirullahalazim. Katakan, Pak, tanyaku penasaran. Pak Yono nampak ragu. Saya mohon, Pak, tolong katakan. Ibu tidak akan percaya jika saya bilang dalang dari semua ini adalah Pak Dido. Apa? Lututku terasa lemas. Badanku luruh ke lantai. Secepat kilat Pras menggapaiku dan memapahku ke kursi. Pras, apa benar semua ini? Kenapa Dido seperti itu? Lirihku tertahan. Nafasku terasa sesak setelah mendengar kenyataan ini. Bu Sera, Dido itu keponakan saya. Dia memang berambisi ingin jadi orang kaya. Dia selalu bilang ingin seperti Bu Sera yang memiliki banyak harta. Tapi saya tidak menyangka dia akan senekat ini. Jelas Pak Yono yang lagi-lagi membuatku ternganga. Bagaimana dengan Agung, Pras? Apa dia juga terlibat? Laki-laki bodoh itu tidak tahu apa-apa. Tapi Dido sudah berencana akan mengalihkan segala kesalahan pada mantan suamimu itu dengan cara memfitnahnya. Bersyukur kamu selamat dari kecelakaan itu dan polisi bisa segera membongkar semuanya. Pras menjelaskan semuanya. Pras, bagaimana dengan Arif? Tanyaku hati-hati. Jujur aku sangat mencemaskan jawaban yang akan aku dengar. Sesungguhnya aku tak kuasa mendengarnya lagi. Aku takut jika Arif juga terlibat dalam hal ini. Bulir-bulir bening pun perlahan keluar dari pelupuk mataku. Dengan dada sesak dan nafas tertahan, aku menunggu jawaban dari Pras. Arif, bersih, lirih Pras. Betul itu, Pras? Tanyaku tak yakin. Pras mengangguk mantap. Perlahan dia meraih tisu di meja, lalu mengusap air mataku dengan tatapan yang. Kenapa Pras terlihat sedih? Pak, tolong secepatnya tangkap orang yang bernama Dido itu, tegas Pras pada komandan polisi itu. Baik, Pak, kami akan segera bertindak. Ya Allah, rasanya aku tak bisa percaya semua ini. Kenapa Dido tega menghancurkanku? Pras, bagaimana dengan Lastri? Kemarin wanita itu juga mencoba meracuniku. Justru Dido yang menyelamatkanku. Tanyaku heran. Sampai saat ini kita belum tahu Lastri bekerja untuk siapa. Dugaan sementara dia bekerja sendiri karena alasan sakit hati pada Bu Sera. Dan Pak Dido memanfaatkan ini untuk melancarkan aksinya, jelas komandan polisi. Ya Allah Giska, Pras, aku khawatir dengan Giska. Anakku itu di rumah sekarang. Pekikku panik. Tenanglah, Sera, aku sudah minta orang-orangku menjaga rumahmu. Betulkah itu, Pras? Syukurlah, ucapku lega. Anakmu Arnan. Tenanglah, sahut Pras seraya menepuk-nepuk punggungku. Pras, laki-laki ini ternyata sangat baik. Aku telah salah menilainya. Sera, kenapa nggak mati aja kamu kemarin? Yuyun yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba menyerangku. Pelakor yang sedang hamil itu menarik hijabku. Au, teriakku. Hentikan, Bu Yuyun. Spontan para polisi wanita menarik Yuyun secara paksa. Lalu membawanya kembali ke ruang tahanan. Kamu nggak apa-apa? Tanya Pras seraya membantu membetulkan hijabku. Aku menggeleng. Sebaiknya kita pulang. Kamu harus istirahat, karena masih masa penyembuhan. Baiklah, Pras. Pras mengantarku pulang. Sedangkan Pak Yono diantar oleh anak buah Pras dengan mobil yang berbeda. Sepanjang perjalanan Pras tak berhenti mengkhawatirkanku. Laki-laki ini sangat perhatian. Pesonanya sungguh luar biasa. Namun entah bagaimana hati ini sesungguhnya. Tiba-tiba aku teringat Arif. Bagaimana kabar sahabatku itu? Bersambung.